Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kimia B kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Unsur Pembentuk Kalimat dan Pola Kalimat Dasar Tunggal. Kami yang beranggotakan Hairudin, M. Noval, dan Nindi Putri Kumala. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hakikat kalimat. Kalimat sendiri sebagai unsur pembangun wacana, kalimat memiliki beberapa bentuk, yaitu kalimat berdasarkan bentuk dan kalimat berdasarkan makna. Kalimat berdasarkan bentuk terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk, sedangkan kalimat berdasarkan makna terdiri atas kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat empatik. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Kalimat mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berupa huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pengertian kalimat atau definisi kalimat memang bermacam-macam. Menurut para ahli, memiliki berbagai macam definisi atau pengertian yang sama. Namun, dapat kita pahami, dalam pengertian kalimat memiliki maksud yang sama. Tapi lebih rinci lagi, dapat diartikan sebagai berikut. Kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau kalimat yang menghasilkan satu pengertian pada pola intonasi akhir. Kalimat dapat dibagi-bagi lagi berdasarkan jenis dan fungsinya. Dapat dijelaskan pada bagian lain. Berikut adalah contoh kalimat secara umum. 1. Joy adalah pemenang lomba Indonesia Idol yang pertama. 2. Bang Napi dihadiahi timah panas oleh polisi yang mabok minuman keras saat itu. Selanjutnya, unsur pembentuk kalimat. Berdasarkan unsur sintaksinya, kalimat dapat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama itu subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Di dalam sebuah kalimat, subjek berperan sebagai pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Contohnya, dosen suka membaca. Kursi dosen bagus, dan yang memakai baju putih itu adalah dosen saya. Di sini subjeknya adalah dosen. Yang kedua, predikat. Seperti halnya dengan subjek, predikat dalam kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Predikat menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek yang merupakan inti dari kalimat. Unsur pengisi predikat suatu kalimat dapat berupa kata, misalnya verba, adjektivita, atau nominal. Oke, selanjutnya adalah objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya predikat berupa kalimat berkonteks mekan atau mei. Misalnya mengambilkan, mengumpulkan, mengamili, melempari, mendekati. Dalam kalimat, objek berfungsi untuk membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna kalimat, membentuk kesatuan dan kelengkapan pikiran. Lalu ada pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang berfungsi sebagai informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Kesamaan pada dua unsur kalimat adalah bersifat wajib karena melengkapi makna verba, predikat kalimat,
menempati posisi di belakang predikat dan tidak mendahului posisi. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan berupa frasa ditandai dengan preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, tentang, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berdasarkan unsur pembentuknya, kalimat terdiri dari satuan kata dan ada pula yang berupa kelompok kata. Nah, terus kelompok kata berupa frasa dan kalimat. Sebelum kita masuk ke frasa dan kalimat, kita harus mengetahui dulu apa itu kata. Kata atuan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Terus contohnya, Anton. Nah, Anton itu terdiri dari satu satuan kata. Terus kalau belajar, satu satuan kata juga. Terus kalau Anton belajar, terdiri dari dua satuan kata. Klausa. Dalam tata bahasa, klausa itu sendiri merupakan sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa. Terus, klausa juga mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai subjek, baik secara itu tertulis atau juga tidak tertulis. 2. Mempunyai predikat. 3. Tidak mempunyai intonasi akhir serta juga tanda baca. Jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan menjadi kalimat. Lalu frasa. Frasa adalah sebuah makna linguistik, lebih tepatnya frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa atau kalimat. Frasa tersebut juga adalah kumpulan kata yang terdiri dari non-predikatif. Artinya, frasa tidak memiliki predikat dalam struktur kalimatnya. Terus, selain pengertian di atas, frasa juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Dibentuk oleh dua kata atau lebih. 2. Tidak mengandung unsur subjek dan predikat. 3. Serta unsur-unsurnya masih mempertahankan makna aslinya. Kemudian, klausa. Klausa dibedakan menjadi dua macam, yaitu klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya sudah dapat kita pahami. Terus dalam kalimat majemuk bertingkat, klausa utama berfungsi sebagai inti kalimat. Terus ada juga klausa bawahan, yaitu klausa bawahan adalah klausa yang belum lengkap isinya sehingga klausa itu tidak dapat berdiri sendiri. Dalam kalimat majemuk bertingkat atau campuran, klausa ini berkedudukan sebagai perluasan salah satu fungsi kalimat. Pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat kalimat dan kalimat berdasarkan unsur sintaksnya serta kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Kalimat dasar merupakan cikal bakal kalimat turunan yang dapat berupa kalimat tunggal atau kalimat dasar. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Contohnya, ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Di sini tidak akan dijelaskan secara rinci tentang kalimat majemuk, hanya terfokus pada kalimat dasar dan kalimat tunggal. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih dan bila perlu dijadikan satu. Contohnya di sini ada dua kejadian. Ibu membeli buku, ibu membeli pensil. Digabungkan dapat contohnya ibu membeli buku dan pensil. Selanjutnya ada perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat dasar. Di sini ada pembedaan pertama yaitu urutan unsur. Pada kalimat dasar, urutan unsurnya yaitu runtut, terdiri atas subjek dan predikat. Sedangkan pada kalimat tunggal
tidak runtut. Selanjutnya ada unsur pembeda yang kedua, yaitu kandungan. Di kalimat dasar tidak mengandung pengingkaran, sedangkan pada kalimat tunggal mengandung pengingkaran. Selanjutnya unsur pembeda yang ketiga, yaitu sifat. Sifat pada kalimat dasar sifatnya berupa kalimat aktif, sedangkan pada kalimat tunggal dapat berupa aktif ataupun pasif. Di sini kalimat dasar aktif, contohnya ibu memasak nasi, itu merupakan kalimat aktif. Sedangkan jika di kalimat tunggal, kalimat pasifnya yaitu nasi dimasak oleh ibu. Selanjutnya ada persamaan. Yang pertama terdiri atas satu klausa bebas. Selanjutnya yang kedua unsur klausalnya lengkap, yaitu S dan P. Selanjutnya persamaan ketiga klausalnya lengkap, yaitu S dan P. Selanjutnya persamaan ketiga dapat ditambahkan dengan objek, predikat, ataupun keterangan. Selanjutnya yang terakhir ada sama-sama bisa diperluas subjek dan predikatnya. Di sini selanjutnya ada pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ada 6. Yang pertama ada subjek dan predikat, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, pelengkap, subjek, predikat, objek dan pelengkap, subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, objek dan keterangan. Di sini subjek dan predikat contohnya kakak membolos. Terus ada subjek, predikat, objek, contohnya ibu memasak nasi. Terus ada subjek, predikat, dan keterangan, contohnya ibu pergi ke pasar. Selanjutnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, contohnya ibu memasak nasi di dapur. Keterangan yang digunakan adalah keterangan tempat. Keterangan di sini dapat berupa keterangan tempat, waktu maupun suasana. Keterangan tempat dapat berupa di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Keterangan waktu pada malam hari, di siang hari, di sore hari, seperti itu. Selanjutnya keterangan suasana dengan hati yang sedih, gembira, seperti itu. Selanjutnya jenis kalimat tunggal dengan predikat verba ada 4. Yang pertama ada kalimat verba intransitif, di mana kalimat verba intransitif merupakan jenis kalimat yang tidak membutuhkan objek dan pelengkap. Selanjutnya ada kalimat verba ekstransitif. Kalimat verba ekstransitif merupakan jenis kalimat yang terdiri atas 3 unsur inti, yaitu subjek, predikat, dan objek, dan berisi kalimat dan mengandung unsur bukan inti, yaitu keterangan. Selanjutnya ada kalimat verba dwitransitif. Kalimat verba dwitransitif merupakan kalimat yang unsur intinya yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap, di mana mengandung benefektif, yaitu bersangkutan dengan verba yang dilakukan untuk orang lain. Selanjutnya ada kalimat verba semitransitif. Kalimat verba semitransitif merupakan kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada kalimat tunggal. Berdasarkan bentuk predikatnya. Yang pertama, kalimat tunggal berdasarkan bentuk predikatnya terdiri atas kalimat berpredikat nomina, kalimat berpredikat verba, kalimat berpredikat adjektiva, kalimat berpredikat numeralia, dan kalimat berpredikat preposisional. Di sini kalimat berpredikat nomina merupakan kalimat yang terdiri atas nomina, termasuk pronominal atau frasa nominal. Selanjutnya ada kalimat berpredikat verba, merupakan kalimat yang terdiri atas frasa verba atau kata kerja. Contohnya itu Mirna menulis surat. Terus ada kalimat berpredikat numeralia. Kalimat berpredikat numeralia merupakan kalimat yang terdiri atas bilangan. Selanjutnya ada kalimat berpredikat preposisional atau preposisional itu disebut dengan keterangan.
Jadi kalimat yang terdiri atas frasa preposisional. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi tentang pola kalimat tunggal atau dasar ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.